Kalau perencanaan itu menurut saya itu misalnya nih saya mau bangun rumah, berarti saya harus membuat struktur bangunan rumah tersebut, merencanakannya mulai dari biayanya berapa membangun rumah, mulai dari pembelian materialnya. Kalau dari pemerintahan itu selama saya menangani perencanaan 5 tahun bukan hanya analisis yang kita pakai, tapi kita harus kuat mental, terus kita harus bagaimana bisa merencanakan ke depan. Jadi kayak berimajinasi. Kita harus bisa berimajinasi bagaimana anggaran itu bisa terpenuhi, anggaran itu bisa tersalurkan, anggaran itu bisa dilaksanakan. Biro Adpim ini kenapa saya bilang unik? Dia itu kan menangani 9 biro. Nah, kita tahu kan 9 biro itu kan punya 9 persoalan, 9 permasalahan, 9 anggaran, dan tiap biro itu kan pasti ada egonya masing-masing. Pengennya yang satu pengen anggaran besar, yang satu pengen anggaran yang nggak mau dipotong, yang satu maunya kayak menang sendiri ya. Nah, kebetulan perencanaan di Biro Adpim ini yang menangani ada saya, ada Octavianus, ada Fatir yang menangani. Kami mempunyai bidang masing-masing. Saya dengan Mas Fatir itu menangani Setda dan Mas Fatir bagian penginputan, sedangkan Mas Octavianus itu bagian Renja Biro Adpim, Renstra Biro Adpim, dan saya mengurusin Renja Renstra Setda dan Mas Fatir mengurusin penginputan, semua penginputan baik RKA, penganggaran, Renja dan Renstra. Tantangan yang saya hadapi adalah selama saya 5 tahun di perencanaan itu adalah SDM. Kami ini kekurangan SDM, Mas, terus terang saja. Karena kan perencanaan istilahnya ini kan perencanaan ini tombak awal ya. Kalau tonggak awalnya sudah tidak beres, sama kayak kita bikin rumah. Kalau bikin rumah, pondasinya awalnya sudah tidak bagus, kan pasti rumah itu hancur. Begitu juga dengan perencanaan Biro Adpim. Kalau pondasi awalnya sudah tidak baik, bagaimana Biro Adpim mau bagus ke depannya? Itu sih tantangannya. Tantangannya itu SDM, terus itu belum lagi pro dan kontra dengan pimpinan, kan wajar ya kadang apalagi sekarang efisiensi. Nah, efisiensi anggaran tapi harus memenuhi target. Nah, bagaimana itu coba? Pusing kan? Pasti pusing. Ada rekrutmen, ada, cuman tidak lolos. Ada kalau untuk perencanaan selalu diajukan ke pegawaian tiap tahun. Cuman yang peminatnya mungkin kurang, takut kali, takut begadang. Karena perencanaan itu kan siap begadang 24 jam. Belum lagi kalau aplikasi lelet harus tengah malam. Sebenarnya protokol dan perencanaan itu 11-12 saja, yang membedakan satu. Protokol di bagian lapangan mungkin kerja sampai malam, perencanaan di balik layar kerja sampai malam juga. Sebenarnya perencanaan itu bagus kalau menurut saya kalau memang diimbangi dengan kita harus banyak memahami, banyak menganalisis, terus itu banyak berimajinasi. Dan satu lagi, harus pandai-pandai berkomunikasi dengan Badan Keuangan, berkomunikasi dengan Bapperida, karena itu adalah mitra kita, mitra daerah. Kalau misalnya kita tidak cocok dengan mereka berdua, dipastikan anggaran juga tidak cocok. Jadi lebih baik harus berkomunikasi sih, tingkat komunikasi yang tinggi, terus tuh imajinasi yang tinggi, dan pintar menjelat sedikit juga nggak apa-apa sih. Contoh, pintar komunikasi. Kayak gini, saat ini kan kita tahu pusat sudah mengurangi dana anggaran daerah kan, otomatis kan di daerah pun akan mengalami efisiensi anggaran. Misalnya nih di protokol yang seharusnya membutuhkan pajak dinas misalnya 10 juta, dikurangi kan jadi 5 juta. Speak lah kita ke Badan Keuangan. Alasannya karena kita melayani pimpinan. Dengan kita pandai untuk berkomunikasi kepada mereka dengan alasan yang tepat, pasti mereka nggak akan menjadi mengurangi gitu. Kalau dari segi proses, dari segi perjalanannya sudah benar, karena kan kita mengikuti segala aturan dan rules yang diedarkan oleh Bapperida, Badan Keuangan dan pusat. Cuman kan kita harus juga pelan-pelan, step by step. Namanya merubah segala sesuatu ke arah yang lebih baik itu kan butuh proses yang tidak cepat, kan step by step. Jadi saya rasa udah benar sih, dan sangat benar malahan. Kalau pengalamannya itu sebenarnya saya dapat ilmu di sini. Saya mulai tahu cara menghitung anggaran, padahal matematika saya masih BK tahun SD 5 doang, nggak bisa ngitung. Saya dapat pengalaman silaturahmi dengan teman-teman Bapperida,
teman-teman badan keuangan. Jadi menambah menambah pengetahuan, menambah pertemanan, menambah jejaringan. Jadi manfaatnya tuh sebenarnya banyak kalau kita menyikapinya dengan senang hati. Walaupun kadang ada rasa lelah, tidak munafik, namanya kita manusia ya Mas Zulfikar. Kalau sudah bertumpuk, kadang kan kejar-kejaran nih kayak ini, 2026 belum selesai, sudah disuruh buat 2027. Nah jadi itu sih yang kalau pengalaman menyedihkannya tuh ya kayak gini, kejar-kejaran dengan waktu, deadline, harus sesuai target. Kalau enggak nanti pimpinan bisa, kenapa seperti ini? Nah itu aja sih, tapi saya lebih enjoy sih, saya nikmati aja. Semua pekerjaan menurut saya ada plus minusnya, baik itu kepegawaian, baik itu keprotokolan, baik itu materi komunikasi pimpinan, semua pekerjaan pasti ada plus minus. Seperti yang saya bilang, perencanaan itu kan di mana di situ kejujuran dipertaruhkan, kepercayaan juga harus kita jaga, silaturahmi dengan mitra-mitra kayak Bapak Rida Badan Keuangan yang saya sebutkan tadi juga harus kita jaga, dengan stakeholder juga kita harus jaga kan. Stick apa makanan? Nah mungkin kalau di perencanaan kan semua sudah memahami kan, menghitung anggaran, besaran, terus mencukupi. Pesannya itu buat teman-teman yang ingin gabung di perencanaan, yang pasti harus kuat mental. Karena salah tidak salah pasti akan disalahkan kalau tidak sesuai. Jadi buat teman calon-calon ASN, calon-calon muda-mudi yang mau gabung di perencanaan, lebih banyak belajar dari sekarang. Belajar itu kan nggak mesti harus belajar buku ya, belajar itu kan banyak hal. Belajar dari pengalaman dari teman-teman sekitar, terus tuh belajar menghargai orang juga ya kan. Jadi ketika kita masuk di pemerintahan itu nggak kaget. Jujur Mas Zulfikar nih, jadi saya cerita sedikit ya. Awal-awal saya masuk pemerintahan ternyata itu beda dengan swasta. Kenapa saya bilang beda? Karena kalau swasta kan itu harus pimpinan kan begini. Kalau di sini kita harus belajar sendiri, belajar bagaimana menyeimbangkan antara waktu, pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, kadang kan apalagi kalau kayak saya nih yang udah punya anak nih, ya kan? Belum lagi harus pekerjaan, itu kita harus bisa juga menyeimbangkan semua itu. Nah, seperti itu sih yang saya harus bilang. Jadi jangan pernah anak dijadikan alasan, jangan pernah. Kadang kan tuh banyak nih ibu-ibu muda nih, aku harus ngurus anak. Nah, jadi pekerjaan terlantar, ya kan? Aku harus ngurus suami, ya siapa suruh kamu nikah? Nah, jadi kalau kamu siap untuk berkarir, kamu juga harus siap menanggung segala konsekuensinya. Jadi tidak ada alasan. Itulah guna kita ASN, mengabdi, melayani masyarakat.